Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhsin Aladian. Saya Anissa Maisi Hotang. Dan saya Syihabuddin Apip. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas materi rekayasa perangkat lunak pada pertemuan 10 dengan judul Desain Arsitektur. Pendahuluan. Perancangan arsitektur merupakan tahap pertama proses perancangan yang dimulai dengan perancangan data, kemudian berlanjut pada penurunan satu atau lebih struktur arsitektural sistem. Yang kedua, arsitektural sistem atau PL adalah struktur dalam yang menggabungkan komponen perangkat lunak seperti properti yang tampak dari komponen tersebut dan mendeskripsikan hubungan antara komponen. Yang ketiga, ada output. Perancangan arsitektur berupa model arsitektur, bagaimana sistem diatur sebagai satu set komponen yang saling berkomunikasi. Yang kedua, arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mencakup komponen bangunan yang berbeda yang diintegrasi menjadi satu bentuk keseluruhan yang bersifat kohesif. Bangunannya dibuat sesuai dengan lingkungannya. Bangunan sesuai dengan kegunaannya, yang terdiri dari tekstur, warna, material pembentuk, dikombinasikan dengan tampilan yang bagus, perancangan pencahayaan, template, dan garis batas yang merupakan suatu dari bentuk karya seni. Arsitektural perangkat lunak merupakan representasi yang kemungkinan untuk yang pertama, melakukan efektivitas perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dinyatakan sebelumnya. Yang kedua, melakukan pertimbangan alternatif pada perubahan perancangan yang dilakukan dengan cara relatif mudah. Yang ketiga, mengurangi resiko yang berhubungan dengan konstruksi perangkat lunak. Alasan arsitektur perangkat lunak. Yang pertama adalah representasi arsitektur perangkat lunak, di mana suatu kemungkinan terjadi komunikasi antara semua pihak yang tertarik dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Yang kedua, arsitektur yang dibuat dari awal perancangan yang memiliki efek kemudian semua para pekerja rekayasa perangkat lunak selanjutnya. Yang ketiga, arsitektur menggambarkan model yang relatif kecil, gampang dipahami, bagaimana arsitektur ini distrukturkan, bagaimana komponen ini di dalamnya saling bekerja sama. Deskripsi arsitektural. Sasaran dari deskripsi arsitektural itu mencakup tentang kerangka konseptual dari kosakata yang digunakan selama perancangan arsitektur perangkat lunak. Yang kedua, menyediakan panduan yang rinci pada waktu mempresentasikan deskripsi arsitektural. Yang ketiga, memandu praktek perancangan yang baik. B. Keputusan arsitektural, pola pendeskripsian keputusan arsitektur. Yang pertama, permasalahan perancangan. Yang kedua, penyelesaian. Yang ketiga, kategori. Yang keempat, asumsi. Yang kelima, alternatif-alternatif. Yang keenam, argumen. Yang ketujuh, keputusan yang berhubungan. Yang kedelapan, implikasi. Yang kesembilan, perhatian yang berhubungan. Yang kesepuluh, produk kerja. Yang kesebelas, catatan. Ada beberapa pertimbangan dalam keputusan arsitektur, yaitu arsitektur aplikasi genetik dapat bertindak sebagai template untuk sistem yang sedang dirancang. Yang kedua, bagaimana sistem yang didistribusikan ke sejumlah perangkat keras. Yang ketiga, pola atau gaya arsitektural apa yang digunakan. Yang keempat, pendekatan fundamental apa yang digunakan untuk menyusun sistem. Yang kelima, bagaimana komponen struktural dalam sistem akan terkomposisi menjadi subkomponen. Yang keenam, strategi yang akan digunakan untuk mengontrol pengoperasian komponen dalam sistem. Yang ketujuh, organisasi arsitektur apa yang terbaik untuk memberikan persyaratan sistem non-fungsional. Yang kedelapan, bagaimana desain arsitektural akan dievaluasi. Yang kesembilan, bagaimana arsitektur sistem
didokumentasikan. Yang ketiga ada tampilan arsitektural. Ada beberapa, yaitu satu, tampilan logis yang bersifat sistem sebagai objek atau kelas objek. Yang kedua, tampilan proses menunjukkan bagaimana pada saat runtime terdiri dari proses yang berinteraksi. Yang ketiga, ada tampilan pengembangan. Perangkat lunak ini diuraikan untuk pengembangan, yaitu menunjukkan detail atau komponen yang akan diimplementasikan oleh pengembangan tunggal ataupun tim pengembang. Yang keempat, ada tampilan fisik. Ini menunjukkan tentang perangkat keras, bagaimana komponen perangkat lunak ini didistribusikan di seluruh sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Muhasinul Adian. Silakan. Baik, masuk di poin keempat, yaitu ada gaya arsitektur. Di gaya arsitektur sendiri, yaitu mendeskripsikan kategori sistem yang mencakup. Pertama ada kumpulan komponen, seperti sistem basis data dan modul-modul yang melaksanakan fungsi tertentu yang diperlukan oleh sistem. Ada poin kedua, yaitu penghubung atau konektor, yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kerja antar komponen. Di poin ketiga ada batasan yang mendefinisikan bagaimana komponen dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem atau perangkat lunak. Yang terakhir ada model semantik yang memungkinkan perancang sistem memahami properti keseluruhan sistem. Selanjutnya ada gaya dan struktur arsitektur yang disebut dengan persyaratan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja atau performance, yaitu dibagi jadi sebuah komputer atau prosesor dan mendistribusikan di seluruh jaringan. Yang kedua ada keamanan atau security. Security sendiri menggunakan struktur berlapis untuk melindungi aset yang paling penting di lapisan terdalam dengan tingkat validasi keamanan yang tinggi. Di poin ketiga ada keamanan atau safety. Operasi yang terkait dengan keselamatan terletak di salah satu komponen tunggal atau komponen kecil. Lanjut di poin 4, yaitu ada ketersediaan atau availability. Arsitektur harus dirancang untuk menyertakan atau menyediakan komponen redundan sehingga dimungkinkan saat mengganti dan memperbaiki komponen tanpa menghentikan sistem. Masuk di poin kelima, yaitu ada pemeliharaan atau maintainability, yaitu arsitektur sistem harus dirancang menggunakan komponen mandiri yang dapat diubah dengan mudah. Struktur data bersama harus dihindari. Selanjutnya ada struktur dasar arsitektur. Arsitektur perangkat lunak merepresentasikan suatu struktur di mana beberapa kumpulan entitas atau komponen dihubungkan dengan sejumlah relasi atau konektor. Komponen dan konektor dihubungkan dengan properti yang dapat membedakan jenis komponen dan konektor yang digunakan. Itu pertama ada struktur fungsional. Komponen merepresentasikan fungsi atau entitas. Yang kedua ada konektor merepresentasikan antarmuka untuk melewatkan data ke suatu komponen. Properti mendefinisikan sifat dari komponen dan mengorganisasikan antarmuka. Di poin B ada struktur implementasi. Dalam poin ini ada komponen berbentuk paket, ada kelas, objek, prosedur, fungsi, metode, dan lain-lain, yang merupakan sarana untuk mengemas fungsionalitas komponen pada berbagai peringkat abstraksi. Konektor meliputi kemampuan untuk melewatkan data dan kendali berbagai data, menggunakan dan menginstansiasi. Properti pada komponen fokus pada karakteristik kualitas, seperti kemampuan untuk maintenance dan ROS yang dihasilkan saat struktur diimplementasikan. Selanjutnya di struktur dasar arsitektur di poin C ada struktur konkurensi. Dalam struktur konkurensi sendiri, komponen merepresentasikan unit-unit konkurensi yang terorganisasi sebagai pekerja paralel atau thread. Konektor mencakup sinkronisasi, prioritas,
mengirim data, dan menjalankan proses atau fungsi. Selain itu ada properti yang mencakup prioritas, kemampuan untuk meramalkan, dan waktu eksekusi. Selanjutnya di poin D itu ada struktur fisik. Dalam komponen merupakan perangkat keras fisik, konektor merupakan antarmuka antar komponen perangkat keras. Properti berkaitan dengan kapasitas, bandwidth, kinerja, dan atribut lainnya. Berikut ya di poin E ada struktur pengembangan. Lanjutan dari struktur arsitektur itu mendefinisikan komponen. Selain itu juga ada produk kerja, dan terakhir ada sumber informasi lainnya. Konektor sendiri merepresentasikan relasi antar produk kerja. Dan terakhir ada properti, yaitu untuk mengidentifikasikan karakteristik tiap-tiap item. Eh, Masuk di poin kelima, yaitu adalah pola arsitektur atau nama arsitektur pattern. Dalam lapisan arsitektur itu ada pemahaman tentang pemisahan dan independensi sangat penting untuk desain arsitektur karena memungkinkan perubahan secara lokal. Selain itu ada menambahkan tampilan baru atau mengubah tampilan yang ada dapat dilakukan tanpa perubahan apapun pada data dalam model. Berikut adalah gambaran generik arsitektur lapisan, yaitu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan atas yang disebut dengan user interface. Yang kedua ada lapisan aplikasi, yaitu ada komponen fungsional aplikasi dan komponen utilitas. Di lapisan ketiga ditampilkan manajemen antarmuka pengguna dan menyediakan autentikasi dan otorisasi pengguna. Dan terakhir itu ada lapisan terendah, yaitu PL pendukung sistem atau basis data dan OS. Itu meliputi database. Oke. Selanjutnya, ini adalah gambaran contoh arsitektur lapisan dengan lapisan bawah menjadi basis data individual di setiap pustaka pada sistem perpustakaan. Sudah tergambarkan dalam slide tersebut, yaitu pertama ada web browser interface, ada Libs, login, from and query manager, ada print manager, dan beberapa lainnya yang sudah tergambarkan. Baik, kita masuk di poin B, yaitu arsitektur repository. Dalam arsitektur repository sendiri mencakup bagaimana suatu set komponen yang saling berinteraksi dapat berbagi data. Selain itu juga model ini cocok untuk aplikasi di mana data dihasilkan oleh satu komponen dan digunakan oleh yang lain. Selain itu juga tidak perlu mentransmisikan data secara eksplisit dari satu komponen ke komponen lainnya, tetapi komponen harus beroperasi di sekitar model data repository yang disepakati. Selain itu juga pola repository berkaitan dengan struktur statis dari suatu sistem yang tidak menunjukkan organisasi runtime. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Syihabuddin Afif. Oke, Bisa. repository arsitektur deskripsinya adalah semua data dalam sistem dikelola di repository pusat yang dapat diakses oleh semua komponen sistem. Contohnya dari IDE, di mana komponen menggunakan repository dan setiap PL menghasilkan informasi yang kemudian tersedia untuk digunakan oleh alat lain. Saat digunakan, ketika sistem dengan sejumlah besar informasi yang dihasilkan disimpan pada waktu yang lama. Keuntungan dan kerugiannya adalah keuntungannya yang pertama, komponen dapat mandiri karena dapat perlu mengetahui keberadaan komponen lain. Yang kedua, perubahan yang dilakukan oleh satu komponen dapat disebar oleh semua komponen. Yang ketiga, semua data dapat dikelola secara konsisten karena semua ada di dalam satu tempat yang sama. Kerugiannya, masalah dalam repository mempengaruhi seluruh sistem. Nah, lalu di sini ada contoh repository arsitektur untuk sebuah IDE. Di sini di tengah-tengah itu ada project repository
yang di atasnya ada UML editor, setelahnya ada kode generator. Di sini kita bisa menggunakan Java editor ataupun Python editor. Di sini ada report generator, itu yang bisa membuat report error dan lain-lain. Desain analisis, desain translator. Next. Nah, di sini ada client server arsitektur. Sebuah sistem yang mengikuti pola client server diatur sebagai satu set layanan server dan klien yang mengakses dan menggunakan layanan. Komponen utama dari model ini adalah server. Server yaitu yang melayani dan siap menawarkan pelayanan. Di sini ada klien menggunakan layanan yang ditawarkan oleh server dan jaringan yang menghubungkan antara klien dan server. Next. Nah, client server arsitektur. Arsitektur client server dianggap sebagai arsitektur sistem yang terdistribusi tetapi model logis dari layanan independen yang berjalan pada server terpisah dapat diimplementasikan pada satu komputer. Penggunaan yang efektif dapat dilakukan dari sistem dan jaringan yang banyak prosesor terdistribusi. Yang ketiga, sangat mudah untuk menambahkan server baru dan mengintegrasikan dengan seluruh sistem atau mengupgrade sistem secara transparan. Next. Nah, di sini ada tabel arsitektur client server. Di sini deskripsinya fungsionalitas sistem diatur ke dalam layanan dengan setiap layanan yang dikirim dari server terpisah. Contohnya dari perputaran film dan video. Saat digunakan, ketika data dalam database harus diakses dari berbagai lokasi. Keuntungan di sini, server dapat didistribusikan melalui jaringan. Yang kedua, fungsi umum dapat tersedia untuk semua klien dan tidak perlu diterapkan di semua layanan. Kerugiannya, di setiap layanan dapat terjadi kegagalan setiap rentan terhadap komponen layanan dan kegagalan server. Kinerjanya tidak dapat diprediksi karena tergantung pada jaringan dan juga sistem. Nah, di sini ada sistem perpustakaan film. Contohnya di sini kan ada klien 1, 2, 3, sampai 4. Di sini ada internet di tengah-tengahnya. Nah, ini internet itu untuk menghubungkan klien dengan server. Oke, next. Nah, di sini pipet and filter arsitektur. Model dari sistem runtime di mana transformasi secara fungsional memproses input dan menghasilkan output. Aliran data bergerak secara berurutan seperti dalam pipa. Setiap langkah prosesor diimplementasi sebagai transformasi. Transformasi dapat dilakukan secara berurutan dan paralel. Data yang diproses oleh transformasi per itemnya dapat di dalam satu batch. Pipet digunakan untuk melewati aliran teks dari suatu proses ke proses lainnya. Filter digunakan pada saat transformasi untuk menyaring data. Nah, di sini ada deskripsinya pipet and filter architecture. Deskripsinya mengolah data diatur dalam suatu sistem sehingga setiap komponen memproses filter bersifat diskrit dan melakukan satu jenis transformasi data. Contohnya pada sistem untuk memproses faktur. Umumnya digunakan dalam aplikasi memproses data, baik base atau berbasis transaksi, di mana input proses dapat terpisah untuk menghasilkan output. Keuntungan di sini mudah dimengerti dan mudah untuk mentransformasi. Nah, kedua, gaya alur kerja cocok untuk struktur proses bisnis dan dapat diimplementasikan sebagai sistem sekuensial. Kerugiannya di sini format transfer data harus disepakati dari awal. Setiap transformasi harus memahami input dan tidak mempublikasikan outputnya ke bentuk tidak yang dipahami. Meninggalkan overhead sistem berarti bahwa tidak dapat mungkin menggunakan kembali transformasi fungsional yang menggunakan struktur data yang tidak kompatibel. Nah, di sini ada contohnya invoice dan lalu invoice dibaca, payment akan diidentifikasi paymentnya. Makanya tadi di sebelumnya
itu dijelaskan bahwa payment harus dipersetujui dari dua belah pihak. Di sini jika misalkan payment belum terpenuhi, maka akan mengeluarkan reminder. Jika payment sudah dilakukan, dia akan melakukan pencatatan receipt. Ya, next. Yang poin ke-6, arsitektur aplikasi. Sistem aplikasi yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan bisnis memiliki banyak kesamaan dan menggunakan aplikasi tertentu. Arsitektur aplikasi dapat diimplementasikan kembali ketika mengembangkan sistem baru. Tetapi untuk banyak bisnis, sistem bisnis menggunakan kembali aplikasi memungkinkan tanpa implementasi ulang. Ya, kemudian sistem memproses transaksi. Aplikasi memproses transaksi adalah aplikasi yang terpusat pada database, memproses permintaan menggunakan pengguna untuk informasi dan mempengaruhi informasi dalam basis data. Merupakan jenis sistem bisnis interaktif yang paling umum, di mana pengguna membuat permintaan askronos untuk layanan. Transaksi basis data adalah urutan operasi yang memperlakukan sebagai unit tunggal, dan semua operasi dalam transaksi harus diselesaikan sebelum perubahan basis data dibuat permanen. Aplikasi memproses transaksi dari perspektif pengguna. Transaksi adalah setiap urutan operasi yang koheren yang memenuhi tujuan seperti menemukan jadwal perkuliahan. Sistem memproses transaksi dapat diatur sebagai arsitektur pipet and filter dengan komponen sistem sebagai input, prosesan, dan output. Misalnya, pelanggan untuk menarik uang tunai dari ATM. Sistem ini terjadi dua komponen, PL ATM dan PL memproses akun di server basis data bank. Komponen I atau O diimplementasikan sebagai PL di ATM dan komponen memproses adalah bagian dari server database bank. Contoh aplikasi pemrosesan transaksi adalah in processing, yang selanjutnya adalah aplikasi logik, kemudian transaksi manager, lalu database. Next, sistem informasi. Semua sistem yang melibatkan interaksi dengan basis data dapat dianggap sebagai sistem informasi berbasis transaksi. Setiap informasi memungkinkan akses terkontrol ke basis informasi yang benar, seperti katalog, perpustakaan, jadwal penerbangan, dan catatan pasien di rumah sakit, sebagai contoh dari instantion model terlapis. Di sini ada contoh sistem informasi. Yang pertama user interface, yang kedua di layar kedua adalah user communication dan autentifikasi. Dan layar ketiga adalah informasi retrieval dan modification. Yang layar keempat transaction management database. Next. Di poin C, sistem memproses bahasa adalah sistem di mana maksud pengguna dinyatakan dalam bahasa formal, seperti Java, Python, dan lain sebagainya. Proses ke dalam bahasa formal kemudian dinafsirkan interpretasi secara internal. Sistem memproses bahasa dengan compiler yang menerjemahkan bahasa program tingkat tinggi ke dalam kode mesin. Sistem memproses bahasa juga menerjemahkan bahasa alami atau buatan ke dalam representasi bahasa lain. Dan bahasa program dapat mengeksekusi kode yang dihasilkan. Di sini ada contoh pemrosesan bahasa. Di sini pertama ada source code. Kedua adalah translator. Di sini sintak yang dimasukkan akan di translate. Dan kedua abstraksi atau instruksi. Yang selanjutnya interpreter. Di situ akan mengambil data dan mengeluarkan hasil. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Selebihnya bisa ditanyakan pada dosen masing-masing. Untuk dari kami cukup. Saya Syabudin Apip dan teman saya Ahmad Masin Wadian. Anissa Maisi Hotang.
Nah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.